Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bisa dijadikannya orang istiqamah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita ikhlas betul menuntut ilmu untuk kita mengetahui dan untuk kita amalkan. Yakinlah para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu selalu menganjurkan untuk kita menuntut ilmu. Tidak akan sah ibadah seseorang itu kecuali dengan ilmu. Tidak sah solatnya kalau kecuali dengan ilmu. Tidak sah puasanya kecuali dengan ilmu. Semua ibadahnya itu kalau tidak dituntut, tidak berilmu, tidak ada gunanya. Itu sudah berulang-ulang kita doa. Kita berdoa kepada Allah agar hidayah petunjuk kepada orang-orang yang malas mengikuti pengajian. Padahal pengajian itu teramat penting. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah taman daripada taman surga. Namun demikian, kekerasan hati itulah yang membuat penghalang kita itu untuk berbuat baik kepada Allah. Seolah-olah ibadah dilaksanakannya itu langsung diterima oleh Allah. Jangankan ibadah yang tidak dituntut. Orang yang menuntut ilmu saja pun itu belum tentu ibadahnya diterima. Apatah lagi tidak menuntut ilmu. Nah, dibentuknya permasa ini atas nama kepala desa. Seharusnya kan kita patuh pemimpin kita di desa. Itu jangan kita membuat malu pemimpin kita, terutama bagi kaur desa dan kepala dusun. Saya tersentuh hati kepada orang, tapi bukanlah di pemerintahan, di perusahaan. Dia buat meeting kepada anak buahnya. Saya salut. Padahal kalau kita lihat masalah alimnya tak palah kali alim. Kalau ngomong tak palah kali banyak ngomong. Tapi dia buat meeting sama anggota pekerja dia. Kalian mesti menuntut ilmu, belajar. Jangan sempat tidak sholat. Kalau tidak cabut, campakkan. Salut tidak? Payah seperti itu. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita di bawah pimpinan kita. Kullukum ra'in. Setiap kau itu pemimpin. Setiap pemimpin pasti nanti ditanya di akhirat. Atas apa dipimpin. Kalau kepala dusun, itulah wilayah dia. Tanggung jawab dia mengajak masyarakat. Demikian kepala desa bertanggung jawab kepada bawahannya. Dan seterusnya. Itu tentang agama. Makanya kami termasuk dari MPHU, Majelis Pencinta, ya, Ketua MPHU, pencinta apa? Ulama dan habaib. Bersikeras. Tapi alhamdulillah, itu per bulan 1,5 juta tak kemana itu. Dibuang untuk menuntut ilmu. Dan kita datang tak apalah nak sedekah. Kalau ada. Kalau tidak, tidak. Kalau kita ini alhamdulillah tak apalah juga apa-apa. Tinggal mengajak. Bukan dibayar kan? Tinggal mengajak. Jadi usahakan. Memang seharusnya kepala desa yang menganjurkan ini kepada bawahannya. Ingatkan setiap malam pengajian. Kemudian di masjid ini kan masjid untuk apa kita bangun besar-besar? Apakah untuk sembahyang 5 waktu? Tidak. Tidak itu saja. Apakah untuk Jumat? Tidak. Kita hidupkan, kita syiarkan, kita isi dengan pengajian seperti ini. Jadi usahakan rehal nanti sebiji. Masa kita tak bisa membuat rehal sebiji? Untuk alas ini. Banyak kayu. Apa perlu kita bawa pula dari luar kan tak cocok. Ini masjid kita ini selain
kita meriahkan dengan pembangunan seperti yang cantik, alangkah sodinya kalau tidak ada isinya. Bukan maksudnya berjemaah. Kalau berjemaah saja tak ada pengajian, itu tak hidup juga. Tidak juga hidup. Jadi usahakanlah seperti itu. Dan tidak hanya andaikan kita umpamanya tidak seperti ini mau, kita panggil guru bosa. Tapi cair natur. Sebagaimana di Modang sana. Kita di Cengkring nggak ada. Untuk ini aja. Bahkan kita Cengkring pindah ke sana. Pada waktu jatuh bangkit. Bukan kayu kalinya yang donatur. Seperti itu. Jadi perjuangan kita, pengorbanan kita itu tidak hanya dari segi fisik. Fisik masjid iya. Tapi lebih dari itu, macam mana kita menggugah hati masyarakat itu. Kok semakin cantik bangunan, semakin sunyi dari ibadah. Bahasa marahnya seperti itu. Apa? Untuk apa bosa-bosa kok isinya tidak ada? Semakin bosa fisiknya, semakin semangat kita untuk mengajak masyarakat di jalan Allah. Apakah udah maksimal ajakan kita? Itu. Mungkin 1-2 kita bilang, dia maksimalkan. Maksimalkan. Itu tak bosan-bosan mengajak. Kalau kadus, setiap potang ingatkan, Pak mengaji. Kenapa jemaah tabligh itu bisa? Di kampung uang lagi, kita tak bisa. Bahkan kita udah menjadi ketua di situ. Tinggal mengajak. Jadi harapan saya lah untuk mewakili mungkin kades. Kita tidak sokan untuk yang baik. Seharusnya yang tak datang tuh malu. Dekat masjid. Dekat masjid, pengajian tak datang, kok sholat pun tak datang, Masya Allah. Subhanallah. Itu dah lain hal. Jadi tak perlu sebenarnya kata-kata seperti ini timbul. Cuma kita sendiri membuat kebijaksanaan. Karena kita bukan anak-anak lagi. Kenapa yang lain bisa? Di Modang itu setiap malam Senin. 1,5 juta tak kemana. Siapa membiayai? Kadang jatuh bangun tuh. Kas. Malam itu ketimpaan. Tapi terus. Bahkan bikin apa lagi? Hadroh. Setiap per 2 bulan sekali. Daurah. Mulai hari Minggu semalam. Alhamdulillah. Kita panggil siapa guru? Tidak ada guru kampung. Guru kampung Allah. Guru dia jauh. Untuk apa? Semangat. Jadi kalau kita umpamanya entah bisa seperti itu tak masalah. Kita panggil guru dia jauh. Letakkan sini. Kalau itu bisa memanggil masyarakat. Berusaha kita sebenarnya kurang maksimal di situ. Nah, baiklah, itu sekilas info untuk motivasi. Yakinlah kajian kita ini tidak menyesatkan kita, bahkan membuat kita menjadi tenang. Kajian tauhid, fiqih dan tasawuf. Jago mana dia fiqih dan lain sebagainya, kalau dia tidak bertauhid tidak ada artinya. Tauhid itu adalah pondasi yang mana amal soleh itu disitulah ditapaknya. Amal soleh sembahyang ketika dia menyembelih ayam dia seolah-olah pisau itu bagi bekas. Apa pun tidak jadi. Tapi tak terfikir dia kajian sifat 20 bikin poning. Jadi selama hari ini tauhidnya macam mana? Coba. Iya kan? Masya Allah. Tapi tidak mesti dia sifat 20. Apakah kita nak berbalik zaman Rasul terus? Dengan ayat Al-Quran itu kita bisa paham? Tak bisa. Sedangkan kita mengkaji sifat 20 itu aja kutung katang kita untuk memahami. Apa langsung dengan ayat? Tahukah kita nanti ayat mutasabih? Ayat yang seolah-olah menjisimkan Tuhan, tangan Allah di atas tangan mereka, Allah turun. Ada pula Allah pula turun. Jadi bahasa begitu. Kalau dia tak paham, ya Allah turun. Sebagaimana turunnya manusia pun tak bahaya intikad seperti itu. Jadi kita maklum. Karena tidak tahunya, maka tidak ada datang ketakutannya kepada Allah. Oleh sebab itu kita yang tahu ini berusahalah sebagai penyambung lidah untuk mengumpulkan masyarakat. Tapi kita ketika masalah kampanye, apa bisa kita kumpul sana kumpul sini? Begolauan. Ini apa lagi? Dokat-dokat apa nama tu? Semua senyum disapu, kan? Sebelum nak pilih itu habis senyum. Bahkan dia menyapu.
Sesudah duduk nanti hilang dia. Jadi, usahakanlah kita, berusahalah. Terutama yang sudah menjabat, kurang maksimal usaha kita. Jadi itu kabar motivasinya. Masalah mau tak mau itu bukan urusan kita. Tapi udahkah kita melaksanakan tugas kita tadi? Mengajak setiap malam pengajian kita undang masyarakat. Udah maksimal? Belum, karena belum itulah berusaha kita. Tapi macam mana lah sebagian masyarakat? Jangankan kami masyarakat, kepala dusunnya pun tak datang. Coba. Itu apalah kita bentuk permasalahan pengajian rutin setiap malam Selasa. Itu. Mungkin ngepet-epet tiap malam pula seperti ini. Kan sogan awak. Tak pantas kita sebenarnya itu digitu kan. Kita ngambil bijaksana sendiri. Kenapa? Apakah kita tak perlu pengajian? Kalau tak perlu, ngapain lagi kita buat kan? Kalau kita buat, bertanggung jawab kita macam mana supaya banyak. Berusaha semaksimal mungkin. Mengajak manusia ke jalan Allah. Di Jumat, sudah juga. Kalau Jumat apalah tak bisa kita nak kesana kemari. Kita nak fokus begini. Tangan aja pun tak boleh kesana kemari kan. Untuk bagi semangat. Karena khotib Jumat itu beda dengan ceramah biasa. Beda dia. Jangan nanti kita terpana, wah, apa namanya, retorika, wah sana itu semangat, tak apalah pakai konsep. Malah nanti tak apalah pakai konsep, bisa merusak khutbah tersendiri. Karena kalau tidak bagus khutbahnya, rusak khutbahnya, apa bisa lanjutkan Jumat? Tak bisa. Berarti satu paket ya. Beda dengan ceramah umum seperti ini. Nak menggelupu sana, menggelupu kemari pun tak masalah. Seperti itu. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab tasawuf ini. Sebelumnya bersyukur kita kepada Allah, masih ada uang lagi. Bahkan tuan guru kami mengatakan bahwa guru dia sendiri pernah mengajar dan ketika itu uang tak ada. Tak ada, tapi dia tetap membaca kitab. Ada kejadian. Dia tetap datang. Kalau saya usahakan, insya Allah, mungkin kalaupun tak datang, kalau guru itu jangan tak datang, mesti dipanggil. Karena kalau tak datang ada pengganti. Dan dia tetap mengajar. Yang ini tadi. Ada siap tuh macam biasa dia mengajar, walaupun tak ada uang di depan. Seperti itu. Jangan juga sompat pula kita begitu. Tengok pula tersonggok ya seorang. Apa kau jawab Pak Isa? Gila dia tu. Kan situ anggapan uang. Jadi ini jangan dianggap bahasa marah. Tapi kalaupun dianggap pun tidak masalah. Marah untuk kebaikan. Membagi motivasi semangat bagi kita semua. Bagi kita semua. Cuma terlebih lagi kepada yang udah ada jabatannya. Karena ini berangkat di situ. Berangkat di situ. Bela sambungan yang mana kita akan lanjutkan kajiannya masalah akhlak ini. Tempoh hari sudah kita bahas masalah yang kelima, pasal yang kelima, bakhil dan cinta harta. Ini lanjutannya. Belum habis tempoh hari. Sebelumnya selawat kita untuk menenangkan hati kita. Sebagaimana guru kami pun menganjurkan seperti itu. Sebagaimana santri-santrinya pun seperti itu dibuat. Sebelum pengajian dan setelah pengajian salawat Nuril Mubin. Kita mulai. Sama-sama kita baca. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna aslal bukhli hubbul mal wa huwa mazmumun iz malla mala lahu la yadhharu bukhluhu lakin yadhharu hubbul mal wa rubba rajulin sakhiyin lakinnahu yuhibbul mal liyaskhiya bihi fayadhkuru bis-sakha fadzalika aydan mazmumun li'anna hubbal mal yulhi an dzikrillahi wa yasrifu wajhal qalbi ila dunya. Itu perkataan orang yang alim, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa katanya? Ketahui olehmu bahwa asal kikir itu yaitu kasih akan harta, yaitu dicela oleh syara'. Karena barang siapa tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya itu, tetapi nyata ia kasih kepada hartanya, yang demikian itu dicela pula oleh syara'. Dan terkadang seorang yang murah tetapi ia sangat kasih kepada harta supaya dikata orang akan dia murah, maka dipuji oleh orang akan murahnya itu. Maka yang demikian itu dicela pula oleh syara'. Karena kasih akan harta itu melupakan daripada zikrullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Ta'ala, dan memalingkan ia akan muka hati kepada dunia. Dan yang demikian itu ditegakkan oleh syara'. Itu perkataan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi ini penyakit batin yang diawali daripada kitab ini, Syarhut Ta'am, gemar memajakkan makan, Syarhul Kalam, membanyakkan perkataan, ghadab, marah, hasad, dengki. Kemudian ni pasal kelima sambungan. Fil bukhli wa hubbil mal, pada menyatukan bakhil dan cinta akan harta. Bakhil dikaitkan cinta kepada harta. Makanya kata Imam Ghazali, asal kikir itu adalah karena cinta yang berlebihan kepada harta. Saking cinta kepada hartanya, tak mau dia bagi-bagi. Hanya untuk dia aja. Kau pergi haji, dia aja yang pergi. Ada nak puluh kali, tak terfikir daripada yang lain. Padahal bisa jadi kepergian dia berkali-kali itu, ada yang belum pergi, yang wajib pergi, tergendala gara-gara dia. Cuba. Boleh saja kita niatkan wang pergi haji itu mendapat haji mabrur. Karena berdasarkan hadis, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa jaza, tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surga. Mudah-mudahan jemaah haji yang melaksanakan haji sekarang ini jadi haji mabrur. Tapi bagi kita ni yang nak ingin pergi, berniatlah. Bagi yang udah pergi, mungkin muasal sekali itu ada cacat, pergilah sekali lagi. Mungkin cacat kau enggaknya, sekali ni janji dia, pergi sekali lagi. Mungkin itu juga alasannya, cacat aja aku dulu, tapi tak khabar dia semua orang, pergi lagi. Akhirnya berkali-kali, kalau lah begitu betul hajinya rosak, dia pergi lagi tak masalah. Yang jadi masalahnya, udah 2 kali pergi. Mungkin haji pertama ni gagal ya mungkin. Karena nak bilang kan sah tidaknya. Entah rukun hajinya salah di sana nih. Itu sulit nak ngobak sama uang kan. Kan sulit nak ngobak uang. Karena tak bisa. Nanti usaha hajinya
Cuma mana pula nanti yang usaha ini tidak dikatakan haji dia. Tidak dikatakan haji dia. Pasal pergi lagi. Mungkin yang kedua. Kalau 3 ke 4, ya Allah. Udah sah hajinya. Elok kasihkan sama orang yang susah berapa banyak. Di daerah kita yang susah. Bahkan mungkin kita tolong orang yang nak berangkat haji dengan kepayahan. Yang tua-tua tu, kita tambahkan lagi duitnya. Kalau menurut saya seperti itu. Daripada berkali-kali dia pergi. Itu karena cinta kepada harta tadi, timbul politnya. Lokik, medit. Kenapa? Karena banyak hartanya. Ada yang susah pun tidak diperhatikannya. Jadi asal kikir itu kata Imam Ghazali karena cinta hartanya. Apa katanya? Anna aslal bukhl, sesungguhnya asal bakhil itu hubbul mal, cinta kepada hartanya. Itu. Yaitu dicela oleh syarak. Kenapa? Karena barang siapa tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya. Tetapi nyata ia kasih kepada harta demikian itu pun dicela oleh syarak. Rupanya dia tidak ada harta. Tapi dia jelas cinta kepada harta sama aja walaupun dia susah. Ini kau berjumpa harta, begitu juga modelnya. Walaupun dia susah sekalipun, dicela oleh syarak. Cuman kalau tak ada hartanya tak colok kikirnya. Apa nak kikirnya harta tak ada? Itu. Tapi begitu pun tetap dicela oleh syariat. Terkadang seorang ada pemurah, membagi dia. Murah hatinya. Kata Imam Ghazali, murah. Dia bagi. Habis-habisan. Tetapi ia sangat kasih kepada harta supaya dikata orang akan dia murah. Balo juga. Jadi, bagi yang udah terlalu berkorban dia tentang hartanya, setelah hati. Setelah hati kita. Itu payah juga. Itulah datang setan itu mengganggu kita. Nak kita tunjukkan pemberian kita. Tak senang hati kita orang tu tak tahu. Sedekah ada 50 juta. Satu pun tak ada bertanya pula. Wah, sepolan tu bersedekah nama dia tak ada. Padahal dia lebih banyak dia orang tu. Tapi tak pernah sebut dia. Wang ajarnya orang ni. Kata dia. Yang lain tu sebut pula sepolan tu baik bersedekah. Padahal aku lebih banyak dia orang tu. Udah gelisah. Iyo pula baik pula orang tu iyo. Siapa yang sedekah lagi? Yang tahu kami itu aja tak kata sebut. Dia tadi 50 juta. Yang lain tu 20. Yang 50 juta sebut. Oh sebulan tu baik. Dia 50 juta tak sebut baik. Udahlah hati tak sedap. Gesot sana. Akhirnya tak tahan lagi tak ada yang bertanya. Itu ada uang bersedekah 50 juta. Entahlah pula tuan. Udah tambah gelisah lagi. Yang tak sampai. Alamu sabutlah. Yolah ingatlah. Apalah. Barulah senang hati. Itu kan bahaya tu. 50 juta. Bagi pihak yang menerima, tak pengaruh. Ikhlas tak ikhlas, semakin banyak sumbangan tu elok. Dia tak pandang ikhlas tak ikhlasnya orang. Yang bahaya kita bagi tadi. Jadi setelah. Salah saya 50 juta tu pahala. Jadi itu kita tinggal nyetel aja. Bagi yang diberi tak pandang ikhlas tidaknya orang. Siapa saja anjurkan bagi. Pada ibadah ni masalah penyakit hati ni ada aja. Sembahyang pun gitu juga. Tak timbullah ria gitu. Apakah kita tunggu ria tu hilang? Aku biarlah buanti ria ni dulu. Barulah sembahyang aku. Masuk aku ke masjid tu ria aja aku. Sembahyang tu macam ditengok uang aja pasal aku senang hati aku. Kan tak ada pahala ya Pak. Iyo, itulah alasan dia. Di rumah gitu asal sembahyang aku pasal aku sembahyang tu tidak kepada Allah Taala. Hanya kepada takut aja ini, takut yang lain. Kan tak ada pahala Pak. Ya tak ada pahala. Begitu tidaklah aku sembahyang. Tak bisa alasan seperti itu. Jadi andai kata ada ria seperti itu, teruskan. Kalau dah biasa, tak datang lagi penyakit itu. Alah bisa karena biasa. Tak ubah ke kita macam naik leng dulu pertama dapat. Tak tanggunglah bangganya jatuh bangkit. Asal tengok kena orang sonang betul hati. Dah gitu naik.
bisa naik batang. Kok dulu tuh tidak langsung naik sela. Karena beleng tuh batang, naik batang sonang hati. Biasa cewek lah gini aja dah. Udah gitu bisa naik batang. Bangga dia tengok uang. Tapi kulah kita lamu naik layang. Aduh nak kita lewat pada orang banyak. Tempat sunyi. Apakah ada kita minta pandang lagi semua? Sambung sekeliling kan tidak? Kira-kira gitulah. Kalau datang penyakit batin itu teruskan aja. Jangan di stop. Untuk yang baik lah. Nanti ria aku tak jadi sedekah. Ini kok 50 juta ataupun 200 juta harian. Ada sikit aja. Usah begitu, teruskan aja. Teruskan aja. Jangan menjadi alasan karena kita tidak mau. Menjadi bakhil jadinya kikir. Kok itu alasannya nanti. Tak bisa. Allah. Nah, ada pula pemurah supaya pemurah dia, tapi tujuan supaya disebut oleh orang dia itu pemurah. Jadi kita tinggal menyetel. Pembagi itu tetap dibagi, tinggal setel sajalah. Tujuan kita karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah aku dibagi banyak joki. Karena kita tak lama. Berapa lama lah gitu. Umur 100 tahun di kampung kita ni belum ada. Sebelum 100 kita udah meninggal. Kita bisa taksir sekarang ni usia kita. Bukan memastikan besok mati, tidak. Macam Pak Isa udah 50 tahun lebih. Tahun 70 lahir udah 53 kan. Berapa lama kita hendak lagi. Ya kan. Di bawah 100 nih. Umur kita di sekitar kita ni di bawah 100. Di atas 100 atau 100 sekarang ni belum ada kan uang. Yang hidup sekarang. Cobalah kita bisa buat apa namanya tu. Buat apa istilahnya tu. Berhitunglah. Berapa banyak yang baik itu dulu. Ada yang baik. Begitu buuknya. Pasan kita tu untuk baik dan buruk itu rasa mungkin lebih banyak buruk. Jadi usahakanlah kita berhitung. Maksud menghisap diri kita ni sebelum kita nanti dipanggil oleh Allah. Karena tak tahu kita bisa aja balik di sini. Jadi bersegeralah dalam urusan kebaikan. Dah. Karena kasih kepada harta itu melupakan daripada zikrullah. Orang yang disibukkan akan harta itu sangat sulit dia ingat kepada Allah. Sibuk. Macam mana nak zikir kepada Allah? Padahal Allah menganjurkan ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Termasuklah kita selawat tu tadi. Setidaknya itu kita bawa di rumah sambil sambil berjalan. Itu salah kuat mana? Sallallahu rabbuna. Teruskan seperti itu. Banyak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna apa namanya itu? Minas salimin. Jadi yang macam gitu tuh selalu kita sebut. Salawat Nabi, zikir supaya kita hati kita tidak koras. Kalau udah condong kepada harta, culah sibuk dia. Kita sibuk bekerja aja pun tak ingat kita kepada Allah. Sibuk sibuk mai. Lupa kita berzikir kepada Allah. Jangan berzikir sembahyang pun kita kadang bisa tinggal. Kenapa? Karena dunia yang kita kojokan. Itulah yang membahayakan bagi kita. Karena kecintaan dia kepada harta, tinggal cinta dia kepada Allah. Di mana jalannya? Karena dia mengajar harta, tak sholat dia. Udah jelas kecintaannya kepada harta itu lebih kuat daripada kecintaan dia kepada Allah. Yang wajib sembahyang bisa tinggal. Hari gini sholat ditinggalkan, tidak malu. Aja wala. Padahal dosa meninggalkan sembahyang tanggung beratnya. Ibadah nomor 1 setelah akidah. Itu. Ulang-ulang didonganya. Tak tanggung dahsyatnya. Orang yang meninggalkan sholat namun tinggal juga. Itulah namanya tak tahu. Tak tahu dia. Bukan tak tahu itu berdosa, tahu berdosa. Menganggap enteng itu dosa. Sangat jaranglah orang yang
berbuat maksiat tu tak tahu maksiat itu dosa. Rata-rata maksiat yang dilaksanakannya tahu, tapi tak mau dia meninggalkannya. Apa sebab? Karena setan diikutnya, nafsu diikutnya. Wa ma umarri'u binafsi, memang kata Nabi Yusuf itu melalui Al-Quran di dalam surah Al-Qasas ayat berapa tu? Aku tidak membebaskan diriku itu daripada kesalahan. Ada saja yang menghadang. Cuma kesalahan kepada Nabi itu bukan dosa. Macam Nabi Adam alaihissalam itu bukan dosa. Karena Nabi itu maksum terpelihara. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu membawa kepada asu, keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dikaruniai rahmat oleh Tuhanku. Seperti itu. Surah bukan surah Qasas, surah Yusuf tu. Surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Di surah Yusuf ayat 53. Nah, kita lanjut. Itu masih perkataan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Melupakan daripada zikir kepada Allah. Asal kikir karena cinta harta. Kenapa dia polit? Karena sangat goma betul semua itu tadi. Kalau tak goma dia, cerita. Kalau kita tak goma, mudah kita mengasih. Cuba yang goma kita tu, payah kita nak kasih. Karena dia terlalu suka kepada harta tu, tak baginya. Walaupun dia banyak duit. Semakin banyak duitnya, semakin polit. Siapa Korun? Kalau Korun tu, coba tengok nanti di dalam Al-Quran. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam perhiasannya. Perhiasan yang banyak. Itu surah Al-Qasas ayat 9. Menurut tafsir Al-Jalalain, bi'atba'ihi kasirin rukbanan mutahallina bimala bisil dahab wal hariri ala khuyulin wa bighalin mutahalliyatin. Dan para ajudannya, pengawal Korun ni berjumlah banyak dengan mengenakan perhiasan berupa pakaian emas dan sutra. Yang dilarang aja nih, kalau laki-laki mana boleh pakai emas. Jangankan pakaian, cincin aja tak boleh, emas. Dan sutra yang dilarang bagi laki-laki. Mereka naik di atas kuda dan bighal. Bighal tu selalu membawa beban, togap. Dia peranaan. Peranaan apa tu? Peranaan kuda dan apa tu? Ingat so, keledai itu, bighal itu, dia tu tak bisa dia sama dia itu dikawin mandul dia. Dia tu peranaan. Dia bondonya togap, kuat membawa barang, tapi tak pernah koncang. Itu. Dipenuhi dengan perhiasan. Az-Zamakhsyari menukil keterangan bahwa Korun diapit di sebelah kanannya itu 300 pemuda ajudannya, dan sebelah kirinya 300 gadis, anak gadis yang cantik-cantik. Tanggung, sebelah kanan 300 pemuda yang ganteng-ganteng, sebelah kiri 300 yang bahasa kita glowing perempuannya, dengan perhiasan emas, berlian dan sutra. Dan ada yang menyatakan total pengawalnya itu 90.000 dengan memakai perhiasan semua. Korun. Tapi menurut sejarah dia itu polit tidak? Polit. Padahal harta tak banyak kan? Polit. Karena zakat tak nak keluar. Itu. Anggapan dialah punya. Itu. Semakin banyak harta, janganlah sampai seperti itu. Ya Allah, ya Karim. Ingat betul. Lupa kepada Allah. Karena sayangnya kepada harta itu. Kikir asalnya cinta harta. Kalau cinta harta, lupa kepada Allah.
Asyik menghitung-hitung duit siang dan malam. Dan memalingkan ia akan muka hati kepada dunia. Jadi hati kita tu dah kepada dunia aja. Pengajian lantak lah situ. Uang tu pun belum tentu masuk surga. Iya pula. Kita yang hadir ni belum tentu masuk surga. Sedangkan kita mengaji ni belum tentu masuk surga. Apa lagi? Yang tak mengaji. Dan yang demikian itu ditegakkan oleh syarak. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala bisa ditengok nanti surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan melupakan akan kamu oleh segala harta kamu dan segala anak kamu daripada zikrullah an zikrillah. Itu kata Allah. La tulhikum amwalukum wa auladukum. Amwalukum harta kalian, wa auladukum anak-anak kalian, an zikrillah daripada zikir kepada Allah. Ini kita karena harta lupa kepada Allah, karena anak-anak kita tak tanggung banyaknya menuruti kemauan anak kita, pamer harta ke sana sini, akhirnya kena tangkap, mampui. Mampus. Dijadikan Allah Ta'ala. Tengok, punya harta didapat daripada yang tak halal pula lagi, pamer pula malu. Jadi akhirnya tak tahan puasa dia banyak harta. Nanti ada kajian yang selanjutnya itu hubbul jah. Gila harta. Apa? Gila apa namanya itu? Gila hormat. Nanti hubbul jah. Tentang kedudukan. Dia pantang tak populer. Asalkan disebut dia tu, banggalah dia. Babak tak makan dia. Pokoknya asalkan dianjung dia, apa nama itu, senanglah hatinya. Senang hati itu makan tak peduli. Pokoknya dia populer di mata orang banyak. Itu gila hormat nama. Hormat, gila hormat. Gila tu tak kau mawa. Gila hormat nanti. Itu nanti hubbul jah. Kasih akan kemegahan. Itu akhirnya dia pamer dia harta. Dia harta itu juga megah, sob, ditunjukkan sana sini, padahal tak tanggung lawang susah. Yang duduk di kolong jembatan, yang di kampung kita pun banyak yang susah. Dia pamer pula kekayaannya. Mana tangkap, di dunia lagi udah tersangkut, apalagi nanti di akhirat. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah melupakan akan kamu oleh segala harta kamu dan segala anak kamu daripada zikrullah. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perlu juga kita jauhkan hubbul mal, bermula kasih akan harta, wasyaraf, dan kemuliaan, yumbitanin nifaq, itu menumbuhkan fikal apa, yumbitunin nifaqa fil qalbi, menumbuhkan cinta harta itu, cinta kepada kemuliaan, maksudnya pangkat itu, keduanya, cinta harta dan kedudukan, keduanya itu menumbuh suburkan sifat munafik fil qalbi, di dalam hati. Kama yumbitul ma'ul baqala, apa namanya itu, seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Begitulah dah, ya Allah. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Iraqi, hadis ini riwayat Abu Mansur Ad-Dailami dengan sanad yang dhaif. Walaupun dhaif, ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai palsu. Jadi kata Rasul, hubbul mal wasyarab, cinta kepada harta dan kemuliaan, kedudukannya, yumbitunin nifaq, yang keduanya itu menumbuhkan sifat munafik fil qalbi, di dalam hati, kama yumbitul ma al baqala, sebagaimana air kita siram kepada sayur-sayuran. Elok tumbuh subur dia. Itu.
Sebagaimana sayuran itu kalau kita siram kan tumbuh. Dan begitulah sifat munafik. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula harta itu ada kalanya dipuji oleh syara. Harta itu semua tidak juga pula dicaci oleh syara. Ini yang dipuji juga, ada yang dibonci, dipuji. Ada kalanya dicela, ada yang dipuji, ada dicela oleh syariat. Bermula harta yang dipuji itu oleh syara itu, yaitu harta yang dibuat sedekah. Kita buat untuk sedekah itu dipuji oleh syara. Bersedekah dia. Abu Bakar As-Siddiq itu payah menurutnya karena dia mengorbankan hartanya keseluruhannya, tinggal Allah dan Rasul. Umar separuh daripada itu, banyak lagi dulu. Para sahabat tuh kaya tapi murah hati. Bahkan di Arab Saudi ada namanya Sulaiman Ar-Rajahi. Itu Sulaiman Ar-Rajahi kalau tidak silap saya. Itu kebun kurma dia diinfakkannya kepada jemaah haji semua, berapa hektar tu. 5.000 pokok kurma pun. Masjid-masjid semua, pesawat-pesawat dia kan tidak ada. Semua diinfakkannya. Tinggal dia untuk cukup makan saya. Asalnya susah, kemudian kaya, kemudian susah. Susah pertama lah ajak pasan dia. Susah yang kedua ni senang hati dia. Senang hati pada susah. Ya Allah. Pernah dulu ini tengok waktu Raun diajak bikin kawan. Ini bank Ar-Rajahi. Bank pun ada Ar-Rajahi. Bank syariat. Kemudian masjid pun. Di sini kata Ustaz tu untuk pengajian-pengajian yang mana tidak dipungut biaya. Sekolah sih. Tanglah banyak pahalanya ya Allah ya Karim. Dia itu kelebihannya tak pernah tinggal dia azan di masjid. Dia itu cukup cepat pergi masjid. Bahkan tukang azannya kalah. Begitu kalau tukang azan terlambat dia menjadi tukang azan. Itu hajin ke masjid. Awak tadi itu salah. Seperti itu, hajin ke masjid dia. Itu kalah awak. Dah. Kita lanjutkan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada kalanya dipuji oleh syara, ada kalanya dicela oleh syara. Bermula harta dipuji oleh syara itu untuk sedekah. Harta dibuat untuk bekal naik haji. Alhamdulillah pergi naik haji. Tapi harta itu didapat yang halal. Kalau yang tidak halal bisa naik haji, bisa. Kan lulus tuh. Mencuri gitu di bank. Dapat 100 juta. Daftar haji gitu. Ditimo bikin uang tuh. Timo ke kia tidak haji. Ditimo. Lulus. Pergi dia haji. Untuk mampu bank. Tapi apakah mabrur hajinya? Tidaklah. Sama aja kita sembahyang pakai baju cuian. Sejadah pun cuian. Semua cuian. Sembahyang dia. Cocok rukun dan syaratnya sah. Tapi tak ada pahala. Ngambil sah ajalah. Jadi gunakan untuk naik haji. Dan sekali ini belanjakan pada jalan akhirat. Kalau yang dicerah oleh syara itu dibelanjakan kepada berbuat maksiat. Jangan. Main betino. Dah ada bini. Pergi dia. Duit dia banyak. Pergi di hotel ini, hotel ini. Ganti-ganti perempuan. Habis hartanya untuk itu. Jangan. Dan harta dibelanjakan kepada yang disukai oleh nafsu. Itu tadi. Nafsu ammarah bisu' itu. Ditutinya. Jangan. Membawa kepada yang tiada membawa kepada akhirat. Itulah dia. Itu habislah pembahasan kita tentang pasal bakhil dan cinta kepada harta. Bakhil itu asalnya cinta kepada harta. Cinta harta itu membuat kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan datang dalam kajian akhlak Al-Faslus Sadisu, pasal yang ke-6, fi hubbil jah. Apa itu al-jah? InsyaAllah dengan waktu dan kesempatan akan kita lanjutkan.
Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.